Ketemu lagi di 10 menit lebih dekat. Ngomongin soal UIN Saizu, kampus yang usianya hampir 61 tahun ini ternyata sudah berganti nama sebanyak 3 kali loh. Kalau sebelum menjadi UIN, namanya adalah IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Dan sebelum itu, pertama kali bernama STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kebetulan banget di sini ada salah satu alumni yang sudah menjadi tokoh penting di Kabupaten Banyumas dan beliau lulus pada saat UIN Saizu masih bernama STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, kira-kira siapa ya? Penasaran? Yuk kita kenalan bareng beliau. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mbak Arin ya. Ya, selamat pagi Pak Arif. Apa kabar ini pagi ini? Alhamdulillah bagus Mbak Arin. Bagus ya. Sehat lah. Mbak Arin gimana kabar? Alhamdulillah bagus dan sehat. Alhamdulillah pastinya Pak Arif. Nah ini kok tumben nih kelihatan di sini. Apa memang sudah biasa di sini Pak Arif? Ini tempat yang bagus, yang asik untuk ngopi. Kadang-kadang untuk melepaskan kepenatan ketika kerja ya kita nongkrong di sini lah. Ngopi-ngopi dan kebetulan kawan-kawan anak-anak muda ya, sehingga ikut muda lah gitu lah Pak. Jadi terlihat lebih berjiwa muda ya Pak Arif. Betul. Nongkrong di tempatnya anak muda. Nah ini bisa juga untuk rileks sebenarnya di sini ya, di tengah kesibukan aktivitas Pak Arif nih sebagai Ketua KPU. Ya, yang tadi saya sampaikan, memang ini tempat yang enak, asik, juga pemandangannya juga menyegarkan mata di tengah kepenatan kerja yang ini tahapan udah begitu padat tahapan pemilu. Itu dia Pak Arif, apalagi ini kan sudah mendekati tahun-tahun politik. 2024 sebentar lagi nih Pak Arif. Kira-kira dari KPU sendiri nih, mumpung ada Pak Arif di sini sebagai Ketua KPU, persiapan untuk menyongsong pemilu tahun 2024 itu bagaimana Pak Arif? Ya, Mbak Arin, betul. Pemilu sebentar lagi. Betul. Dan tahapan kita sebenarnya tahapan pemilu sudah dimulai kemarin, 14 Juni 2022 kemarin. Okay. Tahapan udah banyak, kita banyak tahapan yang kita lalui. Ada pembuatan peraturan, ada pendaftaran dan penetapan calon peserta pemilu. Partai politik kan udah ditetapkan. Betul. Rekrutmen PPK, PPS sudah ada. Lalu ini lagi pemutahiran data pemilih. Betul. Itu kan coklit pantali dengan. Lalu ada verifikasi faktual pendaftaran anggota DPD dan tahapan yang saling tumpang tindih lah berkelindan gitu kan, sehingga begitu menguras energi kami lah Mbak. Oke, ini Pak Arif ini kan menjabat sebagai Ketua KPU sejak 2018. Ya betul. Nah, sebenarnya untuk tugas dan wewenang dari KPU sendiri itu apa sih? Oke Mbak Arin, secara garis besar sebenarnya tugas dan wewenang KPU kan melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kabupaten. Kalau saya kan kabupaten, satu itu melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kabupaten. Yang kedua membantu dan menjalankan perintah dari pimpinan kami di atasnya, KPU Provinsi, KPU RI. Ketiga terkait misalnya temuan-temuan Bawaslu ya kita tidak lanjut. Tahapan pemilu kan ada begitu banyak tahapan ini, ada 11 tahapan. Di antaranya tadi pendaftaran dan penetapan calon peserta pemilu. Pendaftaran peserta pemilu. Tadi sudah diputuskan ada 18 partai peserta pemilu. Yang kedua pendaftaran dan penetapan calon DPD. Ini proses lagi verifikasi faktual. Ketiga ada pembentukan badan ad hoc PPK PPS. Setelah itu ada proses penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih. Ini yang proses lagi coklit pantali. Lalu di bulan depan mulai ada pencalonan anggota DPRD RI, provinsi, kabupaten. Selanjutnya setelah itu ada penetapan calon tetap, dilanjutkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, ada juga kampanye, nanti ujungnya adalah penghitungan dan rekapitulasi suara, serta terakhir penetapan dan pemberian sumpah. Prosesnya itulah, tapi secara garis besar tadi 3 itu. Betul, dan prosesnya begitu panjang dan ya mudah-mudahan semua berjalan sesuai rencana ya Pak ya? Betul. Oke, ini tugas yang begitu berat, pelik pastinya, tapi saya dengar Pak Arif selain sebagai Ketua KPU, kabarnya menjadi PNS di kantor Kementerian Agama sebagai seorang penyuluh. Boleh diceritain nggak Pak Arif?
Kalau sekarang kan regulasinya, kalau menjadi komisioner Mbak Arin atau daftar KPU harus berhenti sementara dari kepegawaian, dari kedinasan. Memang betul, saya sebelum di KPU, saya masuk KPU 2013. Ini udah 10 tahun meninggalkan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Saya memang penyuluh agama. Terakhir saya ketua penyuluh agama Kabupaten Banyumas lah. Yang ingin kami sampaikan bahwa saya memang backgroundnya penyuluh, PNS Kementerian Agama, tetapi setelah jadi KPU itu harus berhenti. Bahkan kepegawaiannya pun harus berhenti sementara. Berhenti sementara betul. Juga. Saya PNS dengan status non-aktif gitu. Non-aktif, oke, karena memang sudah bertugas mengemban amanah baru sebagai ketua KPU. Betul. Saya juga dengar nih, dapat bocoran nih Pak Arief. Kalau Pak Arief ini di tahun 2002 ternyata lulusan terbaik dari STAIN atau IAIN waktu itu? Kalau kita STAIN itu banget ya, sekarang sudah menjadi UIN Saizu. Betul, STAIN ya, IAIN, UIN ya. UIN ya, dan sekarang UIN Saizu pastinya. Lulusan terbaik tahun itu, boleh diceritain sedikit nggak? Saya masuk STAIN, kalau dulu STAIN ya, sebelum UIN ini, itu 98. 98? Tahun 1998. Mbak Ari udah lahir ya? Sudah, tapi masih SD waktu itu. G 98. Ambil jurusan dakwah, ketika itu kan jurusan. Prodinya bimbingan penyuluhan Islam. Kalau sekarang BKI apa ya? BKI. Ya dalam perjalanan dan terakhir sudah ya betul saya lulusan terbaik. Tetapi bagi saya sebenarnya tidak puas menjadi lulusan terbaik. Kenapa itu Pak? Karena secara keilmuan saya juga minder Mas sebenarnya. Saya kan backgroundnya bukan pondok, saya hanya SMK-nya malah bahkan sekolah menengah kejuruan ya. Saya nggak linear ya atas. Tetapi mungkin karena proses saya mau belajar sehingga lulus terbaik. Tetapi bagi saya sesuatu yang tidak bisa saya banggakan karena saya sadar diri saya keilmuan saya tidak mumpuni lah gitu lah. Tapi di samping perasaan minder itu ada perasaan bangga yang terbersit nggak sebagai seorang lulusan terbaik? Ya tadi sebenarnya saya kan SMK ya. Saya berpikir sebenarnya kalau SMK aja bisa lulusan terbaik, apalagi yang backgroundnya MA harusnya gitu kan, MA pesantren gitu kan. Atau mereka mungkin ngalah Mbak, mungkin jadi mempersiapkan lulusan SMK menjadi yang lulusan terbaik. Pasti ini pastinya menjadi inspirasi tersendiri bagi anak-anak sekarang ya, anak muda Bapak, walaupun tidak linear tapi tetap terbuka kemungkinan untuk menjadi lulusan terbaik dan mahasiswa yang terbaik pastinya Pak Arief. Selain sebagai lulusan terbaik nih, sepertinya Pak Arief ini dulu aktif di organisasi, betul? Boleh diceritakan dulu nggak? Saya sebenarnya menyambung mengapa saya bagian dari tadi tidak merasa bangga sebagai lulusan terbaik, dan karena koalisi saya merasa keilmuan saya kurang karena aktivitas saya lebih banyak di luar kampus. Apa aja? Dengan kegiatan baik organisasi intra maupun ekstra. Kalau intra saya ikut, kalau dulu saya ketua HMC, himpunan jurusan, lalu ikut kelompok studi namanya dulu KSIK, lalu terlibat di teater didik, lalu juga ikut koperasi, ada juga jurnalistik, yakni obsesi, masalah obsesi. Di luar itu karena di tahun 98 sampai 2002 itu iklimnya adalah reformasi lah ya, sehingga kita anak muda masih baru darah itu menggelegak gitu Pak artinya. Sehingga kita juga terpanggil sebagai mahasiswa yang senang turun jalan. Iya, dan masih idealis. Idealis. Kita tergabung di misalkan dulu namanya FAMPR. Apa itu? Front Aksi Mahasiswa Peronto untuk Reformasi. Kita juga gabung dengan teman-teman Jogja, Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Ya gerakannya kita turun di jalan terus. Di samping itu kita terlibat taktis dengan teman-teman organ taktis dengan yang lain lah. Kita juga terlibat di ekstra kampus. Kebetulan saya juga ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Banyumas. Bahkan ketika itu sampai Jawa Tengah lah. Di samping aktivitas yang lain lah. Saya menikmati sebenarnya, suatu mahasiswa. Iklim UIN, ilmu STAIN itu enak untuk menjadi aktivis. Oh iya, alasannya kenapa Pak? Dosennya juga asik-asik ya. Dosennya asik. Saya ketika itu menemukan bahwa
dosen STAIN ketika itu asik untuk diskusi, diajak diskusi. Oke. Untuk apa? Bahkan mereka cenderung menurut saya provokator bahkan. Asiknya gitulah. Kita ada isu apa, kita diskusi dengan dosen, ketemu, klik, ada apa? Ada penambahan wawasan, keilmuan, strategi dan seterusnya. Kita akhirnya terus jalan. Jadi saling support sebenarnya. Support, iklim demokrasi luar biasa STAIN itu. Gampang ya mahasiswa bersinergi dengan dosen. Betul, gitu. Artinya dan dosen STAIN ketika itu, semoga hari ini juga sama dan saya melihat juga sama lah. Dosennya egaliter, enak gitu. Sehingga kita berekspresi dan dengan kebebasan berekspresi yang luar biasa. Semua isu isu politik ya. Kalau saya kan prinsip semua ketidakadilan itu adalah musuh saya ya. Saya tidak terkotak di pemilahan ekstrim kanan, ekstrim kiri, ideologi kanan kiri. Saya misalnya ekstrim kiri misalnya, kalau pemilihan kiri kan terkait dengan sosialis ya, isu tentang buruh, lingkungan, tentang tenaga kerja dan sebagainya, saya juga terlibat ya. Kaum miskin kota saya juga terlibat untuk terlibat mengadvokasi, terlibat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Isu kanan ekstrim pun saya terlibat ya, bicara tentang Palestina, Afghanistan, hak-hak tadi yang konflik Timur Tengah, saya juga terlibat untuk menyikapi itu. Artinya bagi saya ideologi ya tadi, semua ketidakadilan adalah musuh saya dan harus dilawan. Sebab penindasan harus kita lawan. Bahkan kalau bicara tentang penindasan, sesuatu yang tidak adil di kampus, maka kita lawan kan. Ya walaupun kita dengan dosen akrab, dengan pimpinan kampus akrab, ketika bagi kita ini menjelaskan ketidakadilan, kebijakan tidak adil ya kita lawan, kita kritisi, kita tahu. Betul, Pak. Nah, dari sekian banyak aktivitas di kampus maupun luar kampus itu, yang paling menunjang untuk karir saat ini, yang paling dirasa itu di mana itu, Pak? Bagi saya, dengan keterlibatan di organisasi intra maupun ekstra, itu menunjang masa depan kita. Pesan saya ini, Pak, pengen masa depan bagus, ya terlibatlah di organisasi. Kan di organisasi itu minimal 3 keuntungan. 1 jaringan, 2 mentor, 3 ini ada suasana diskusi, suasana bertukar pikir juga. Ya bertukar pikiran, nambah ilmuwan dan seterusnya. Betul. 3 ini yang tidak bisa kita temukan di lain. Misal hari ini yang menarik itu kan, Mbak, organisasi intra maupun ekstra itu kan ada mentor. Mentor kita senior kita kan, alumni kan. Ini yang jejaring ini luar biasa ya. Oh, imam, misalnya pimpinan senior saya misalnya di IMM jadi KPU RI, Imam Arief daftar, maka karena hubungan tadi, jaringan dan mentor ini mau tidak mau harus kita akui lah kan, dia bisa berpihak ke kita misalnya. Relasi itu iya gitu. Betul. Dan ini hanya ditemukan di organisasi. Untuk mengembangkan potensi masing-masing mahasiswa. Nah, ini dia terakhir ini Pak Arief. Dari sekian banyak cerita dari awal tadi sampai terakhir tadi, bahwa ternyata ada banyak sekali inspirasi yang bisa diambil dari kisah perjalanan Pak Arief sendiri. Ada pesan khusus tidak untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa baru di UIN SAISU? Menurut saya apalagi UIN sekarang udah semua jurusan ada ya, semua saya dengar ada fakultas ekonomi bisnis kan, lalu ada jurusan dakwah sudah banyak, ada psikologi, ada komunikasi, ada bimbingan konseling, ada manajemen, lalu yang tarbiyah juga sudah sampai ada bahkan tadris ya, matematika kan gitu kan. Lalu luar biasa menurut saya, ada perbankannya juga, ada usul ini juga ada. Dan artinya kampus UIN hari ini, saya juga bangga UIN hari ini berkembang luar biasa. Dan menurut saya himbau yuk daftar di UIN, insya Allah tidak mengecewakan. Saya salah satu bukti lah bahwa sesak ilmuwan kita dapatkan dan itu bisa kita pakai sepanjang hayat. Lalu juga situasi ini yang menurut saya yang penting adalah situasi kampus
yang menunjang pengembangan diri secara maksimal. Bareng-bareng monggo daftar di UIN, buktikan dan siapkan diri Anda dengan mempunyai masa depan yang gemilang. Yang terakhir, kalaulah sudah daftar peserta tadi, masuklah organisasi. Di samping kampus menyiapkan situasi yang kondusif, perangkat yang kondusif, peningkatan kapasitas, tadi organisasi adalah penunjang utama. Karena organisasi menurut saya tadi udah saya seringkali boleh disampaikan, ada mentor. Mentor itu bisa seumur hidup. Karena mentor adalah senior adalah mentor Anda. Mungkin itu Mbak Arin. Siap, Bang Arif. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sehat selalu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk calon mahasiswa baru di UIN Saizu. Amin, amin. Sukses juga untuk KPU dan untuk agenda 2024, Pak Arif. Oke, Sampai jumpa sama-sama. lagi. Pak Arif.